Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan dengan makna isyari. Ya, dari wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Satuhune wong kang wis kapilih dadi ibadillahil mahsusina iku ora ana kang den takokaken marang nabine angin Allah, ora pisan-pisan takon ghairallah. Kaya setengah menungso takon hukume haid, ba'duhum takon hukume malul yatim, wa yas'alunaka 'anil mahidi wa yas'alunaka 'anil yatama wa ba'duhum yas'alunaka 'anil anfal. Sesungguhnya orang yang telah dipilih menjadi hamba Allah yang ikhlas itu tidak menanyakan sesuatu kepada Nabi kecuali tentang Allah, tidak sama sekali bertanya tentang yang selain Allah. Seperti sebagian orang yang bertanya tentang hukumnya haid, sebagian lagi bertanya tentang harta anak yatim, ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, ya, mereka bertanya kepadamu tentang menstruasi, dan mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Sebagiannya lagi bertanya tentang anfal, atau harta rampasan perang, ya. Anapun ibadullah ora ana ingkang den matlub lan ingkang maksud angin Allah, mongko dadi takon anillah. Sedangkan hamba Allah yang mukhlasin tadi itu hanya tidak ada yang dicari dan tidak ada yang dituju kecuali Allah. Karena itu yang ditanyakan juga Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, itu ya. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat, ya. Jadi yang ditanyakan itu Allah. Artine tatkala takon ing sira ya Muhammad, kawulan ingsun takon saking ingsun, mongko jawaben ingsun parek. Krana nalikane takon marang ingsun iku krana saking parek ingsun. Lamun ingsun adoh saking kawulan ingsun, mongko yekti ora gelem takon ing ingsun ora. Artinya ketika bertanya kepadamu wahai Muhammad, hamba-hambaku mengenai aku, maka jawablah bahwa aku itu dekat, bahwa aku dekat. Karena ketika bertanya tentang aku itu berarti mereka dekat denganku. Karena kalau jauh dari aku, mereka tidak akan bertanya mengenai aku. Ya. Sarehne ingsun pare kelawan wales ingsun marang kawulan ingsun, mongko dadi takon ing ingsun. Lan kang nyembadani ingsun ing wong kang padha ndonga ing ingsun. Ya, karena aku dekat dalam pengertian dekat untuk dekat dengan dengan welas ingsun, ya, dengan kasih sayangku, ya, dekatnya itu dengan kasih sayang kepada hambaku, maka mereka bertanya tentang aku. Dan yang mengabulkan atau yang menjawab pertanyaan atau permintaan mereka adalah aku juga.
Utawi ana pun akeh-akeh menungso padha nyuwun ing Allah mongko nuli ora hasil ijabah iku mongko krana ora cukup syarate donga utawa rukune utawa adabe. Lamun wis weruh sira yen ingsun nembadani panuwunira mongko wajib sira arep nyembadani timbalan ingsun. Adapun kebanyakan orang yang minta kepada Allah lalu tidak dikabulkan, maka itu karena syarat doanya itu belum dicukupi, dan juga rukun atau adab dari berdoa juga tidak dipenuhi. Kalau kamu sudah tahu bahwa aku, Allah, akan menjawab permintaanmu, akan mengabulkan permintaanmu, maka wajiblah kalian menjawab juga panggilanku. Kadidene ingsun nyembadani panuwunira mongko sira iya nembadanono ing pangundang ingsun. Mongko dadi ana ibadullah kabeh iku persifatan kelawan sifat ingsun ijabah. Jadi sebagaimana aku akan mengabulkan permintaanmu, maka kalian pun mestinya mengabulkan seruanku kepada seruan kau. Jadi hamba Allah semua itu bersifat sama dengan sifatku dalam hal mengabulkan atau menjawab permintaan. Wal yu'minu bi, firman berimanlah mereka kepadaku, artine padha amriya sira kabeh kelawan ingsun, aja amri saking liyan ingsun, supaya padha oleh pitutuh sira marang ingsun. Pomo-pomo temen aja luru sira liyan ingsun. Artinya carilah kalian semua carilah aku, jangan mencari selain aku, ya, agar kalian mendapatkan petunjuk kepadaku. Jangan sampai kalian mencari yang selain aku. Jadi yang boleh dicari bersungguh-sungguh mencarinya itu hanya Allah saja. Utawi kelakuane wong mukmin ing dalam sadrul Islam nalikane padha nglakoni poso Ramadan iku tatkalane wis buka ba'dal ghurub, mongko den halalaken mangan nginum lan jima hingga salat Isya kang akhir utawa hingga yen wis turu. Mongko semongso-mongso ba'da salatul Isya utawa ba'dane wis turu senajan durung salat Isya, mongko den haramaken mangan minum jima. Nah, ini sudah berganti masalah, tapi masih tentang berpuasa. Dulu di masa awal Islam, orang-orang mukmin itu ketika puasa Ramadan, setelah buka, yakni setelah maghrib lalu berbuka, itu boleh makan minum sampai akhir sholat Isya, sampai sholat Isya di waktu yang akhir atau sampai tidur. Kalau sudah sholat Isya atau sudah tidur meskipun belum sholat Isya, maka tidak boleh lagi makan, minum, dan berhubungan suami istri. Mongko keri-keri stuni Sayyidina Umar bin Khattab iku tumiba jima marang bojone ba'da sholatil Isya. Mongko sawise wis jinabah mongko nuli sowan matur marang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, nuwun persaben kula marang Allah Subhanahu wa taala. Saha dateng jengandika, ya Rasulullah, kula wangsul saking salat Isya kepanggih bojo kula wangi-wangi gandane, mongko mboten sronto nafsu kula lajeng kula jima. Nah, kemudian suatu ketika Umar bin Khattab itu terlanjur berhubungan dengan istrinya setelah sholat Isya. Maka setelah dia bersuci lalu datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami minta maaf kepada Allah dan juga kepadamu ya Rasulullah. Lalu ceritakan bahwa aku pulang dari sholat Isya lalu ketemu istri yang baunya wangi, maka lalu saya tidak tahan lagi lalu berhubungan. Mongko ngendika Kanjeng Nabi Muhammad, mongko bu kok gancang temen sira ya Umar. Rasulullah lalu berkata, alangkah tidak
mampu menahan dirinya kamu wahai Umar. Ya. Mongko sawise mengkono nuli padha ngaku pira-pira sahabat kang kaya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Setelah mendengar cerita itu, lalu banyak orang yang mengaku seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau lainnya juga melakukan itu tapi tidak mau terus terang, nah, Umar lah yang berterus terang. Setelah Umar berterus terang, maka yang lainnya juga mengaku. Mongko nalika mengkono mongko tumurun iki ayat faqala ta'ala uhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Nah, lalu itu ayat ini turun yang mengubah kebiasaan yang tadi. Wus den halalaken marang sira kabeh mukmin wengine sasi puasa Ramadan apa jima marang bojone kabeh krana setuhune wadon iku penganggo keduwe sira kabeh wong lanang lan utawi sira kabeh iku dadi penganggo kaduwe wadon. Telah dihalalkan, arti dari ayat tadi, bagi kalian semua wahai orang mukmin pada malam bulan Ramadan untuk berhubungan dengan pasanganmu, dengan istrimu. Karena sesungguhnya istri itu merupakan pakaian bagi kalian, sedangkan kalian merupakan pakaian bagi mereka. Artine saben-saben suwiji hajat marang wanehe. Maksudnya yang satu membutuhkan yang lain. Wadon hajah marang lanang, lanang hajah marang wadon kaya hajate marang penganggo. Ya, jadi perempuan membutuhkan laki-laki, laki-laki membutuhkan perempuan sebagaimana orang ini membutuhkan pakaian. Jadi maksudnya pakaian di situ tuh dibutuhkan ya, kebutuhan akan memakainya. Jadi laki-laki butuh kepada istrinya seperti butuh kepada pakaian. Laki perempuan juga begitu kepada suaminya. Was weruh Allah Subhanahu wa taala ing setuhune sira kabeh iku ana ingkang padha khianat ing awakira dhewe sebab padha jima ing wengine siam Ramadan ba'dal isya. Wis nglakoni mangkono jima Umar bin Khattab lan liyane para sahabat lan padha nuwun persamben ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tahu bahwa kalian itu mengkhianati diri sendiri dengan berhubungan suami istri pada malam hari bulan Ramadan setelah Isya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab dan yang lain-lain, sahabat yang lain, maka lalu mereka minta persamben itu kemurahan mungkin begitu ya. Mereka minta untuk dimaafkan karena tidak tahan lagi gitu ya. Mongko nuli nrimo Allah Subhanahu wa taala ing tobatira lan ngapura Allah saking dosanira kabeh. Monggo saiki nalika wis den halalaken apa jima ing dalem wengine siam Ramadan, mongko to padha jima sira kabeh ing wadonira lan padha amriya sira kabeh ing nalikane jima tegese niat sira kabeh ing dalem nalikane jima niat amrih ing barang kang wis mesti Allah Subhanahu wa taala ing sira kabeh sebab jima saking amrih anak kang soleh utawa niat ngreksa agamane dhewe utawa agamane wadone. Ya, maka Allah lalu menerima pertobatan. Jadi tadi minta untuk dimaafkan, maka lalu Allah memberikan maaf. Allah menerima tobat kalian dan memaafkan dosa-dosa kalian semua. Maka sekarang ketika sudah dihalalkan berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan, maka silahkan
berjima, berhubungan suami istri, tapi ya dengan cara ya dengan mencari apa yang dicari di dalam hubungan suami istri. Maksudnya adalah bahwa ketika berhubungan suami istri itu tujuannya ada satu, agar mendapatkan anak, lalu yang kedua agar menjaga agama, menjaga diri dari melakukan hal yang hal yang dilarang karena menahan hubungan suami istri itu. Artine sunate wong kang jima iku arep reksa maksiate dhewe lan maksiate wadone utawa niat waladan sholiha. Maksudnya sunat niatnya jima itu adalah untuk menjaga kedurhakaan diri dan kedurhakaan istri. Jadi kalau berhubungan dengan suami istri yang halal itu lalu terjaga dari hubungan lain yang tidak halal. Jadi itu niatnya menjaga diri dari kemungkinan melakukan kedurhakaan atau berniat untuk mendapatkan anak yang saleh. Lan iki podo mangan nginum sira kabeh ing dalem wengine Ramadan kabeh hingga zahir kaduwe sira kabeh benang putih saking benang kang ireng, rupane benang putih saking fajar sodik, rupane benang ireng mongko iya iku wengi. Dan sekarang boleh berhubungan suami istri, makan, minum pada malamnya bulan Ramadan sampai kelihatan dengan jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Artinya bisa membedakan benang putih dan benang hitam. Maksudnya benang putih itu adalah fajar sodik, sedangkan benang hitam itu adalah malam. Ya, jadi kita lalu sudah bisa membedakan. Ketika sudah membedakan fajar dengan malam, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Artine hingga nyoto antarane metune fajar sodik lan bengi mongko nuli padha nyampurnakno sira kabeh ing puasane ro awit metune fajar sodik tumeka manjinge wengi kelawan surupe srengenge. Maksudnya sampai jelas antara fajar sodik dan malam ya. Maka kemudian setelah itu sempurnakanlah puasamu mulai dari keluarnya fajar sodik itu sampai datangnya malam dengan tenggelamnya matahari. Lan pomo temen ojo pisan-pisan sira kabeh padha jima ing wadonira ing hale sira kabeh lagi etikaf ing dalem masjid. Artine ora wenang kaduwe wong kang etikaf ing dalem masjid mongko nuli metu jima ing wadone mongko batal etikafe sebab jimae. Dan jangan sampai kalian berhubungan dengan istri ketika beriktikaf di dalam masjid. Maksudnya bagi orang yang sedang iktikaf di dalam masjid tidak boleh lalu keluar lalu berhubungan dengan istri. Nah, meskipun itu malam hari ya, karena dengan demikian lalu iktikaf itu menjadi batal karena hubungan itu. Utahe hukume wong kang wis tinutur iku kabeh anggerane hukume syariah ingkang wis gawe anggeran Allah Subhanahu wa taala supaya padha manut ta kawula kabeh ing syariatullah. Aja kasih ngliwati, mongko aja parek-parek sira kabeh ing anggerane larangane hukum syariah kadidene barang kang wis tinutur. Hukum yang telah disebutkan tadi, puasa mulai dari fajar sampai tenggelam matahari dan sebagainya, itu adalah anggaran ya, atau peraturan dari syariah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agar kalian mengikutinya, ada semua hamba mengikutinya, jangan sampai melanggarnya. Maka ya karena itu janganlah mendekat pada garis larangan ya, hukum syariat seperti yang telah disebutkan di atas ya. Mongko iya mertela akan Allah Subhanahu wa taala ing pira-pira ayate lan pira-pira syariate
Den pertelaken marang manungsa kabeh supaya ana manungsa kabeh iku dadi bisa ngedoi ing pira-pira cegahe Allah taala lan ngedoi pira-pira cegahe Rasul lan supaya bisa nglakoni pira-pira perintah mongko dadi den namani wong muttaqin. Lalu Allah kenapa Allah menjelaskan itu? Allah menjelaskan berbagai ayat dan berbagai syariat dijelaskan kepada seluruh manusia agar manusia dapat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh putusannya, dan agar bisa menjalankan apa yang diperintahkan, dan dengan demikian lalu menjadi orang yang disebut muttaqin, disebut orang yang bertakwa. Yakni setuhune sababe turune iki ayat wa kulu washrobu al ayah iku setuhune Sirimah bin Qais minal Ansor kawitan nyambut gawe nggarap bumi wektu Ramadan mongko tatkalane mulai saking nyambut gawe takon bojone marang wadone apa sira duwe bukaan ya. Sabab nuzul dari ayat wakulu washrobu itu minum, makan dan minumlah kalian sampai bisa membedakan yang putih dengan yang hitam tadi. Itu ada seorang sahabat yang bernama Sirimah bin Qais al-Amin, dari orang Ansor. Dia waktu bulan Ramadan itu mulai mengerjakan, ya mulai bertani lah begitu, menggarap tanah. Kalau ketika pulang sudah sudah maghrib, lalu dia bertanya kepada istrinya, apakah ada sesuatu untuk buka? Moko matur wadon inggih wonten bukane siwak kula anget supados panas. Sawek ya. Bukane sawek kula anget supados panas. Inggih ya ada. Kalau sekarang menyebutnya ada takjilnya tapi masih dingin ya, sekarang sedang saya panasi. Mongko wadon ngenget panganane mongko lanange saking kesele nyambut gawe mongko dadi turu. Mongko tatkalane wis mateng bukaane mongko nuli nggugah wadone ing bojone. Mongko ora gelem tangi lanang sabab wedi ing Allah lan Rasulullah sabab mangan bakdane turu utawa bakdane salat Isya iku ora wenang nalika sadrul Islam. Mongko isuk-isuk terus puasane lanang hingga puasa lanang hingga tatkalane tutuk nisfun nahar. Mongko kelenger lanang saking bangete luwene. Mongko tatkalane wis waras eling mongko nuli sowan Kanjeng Nabi. Ya, ada lagi yang itu tadi kalau di awal kan sabab nuzulnya itu karena ada orang-orang yang melanggar aturan yang ada pada waktu itu, yaitu tidak boleh makan minum atau berhubungan seksual setelah tidur ya. Nah, ini tadi ketika istrinya ini Sirimah ini menurut cerita lain. Jadi bukan Umar bin Khattab yang melakukan itu, tapi adalah Sirimah Al-Ansori itu tanya kepada istrinya, ada makanan untuk berbuka? Ada, tapi masih dingin, lalu dipanasi. Nah, rupanya memanasinya itu agak lama. Lalu sang suami ini tertidur karena saking lelahnya. Maka ketika sudah panas, istrinya membangunkannya, tetapi tidak mau bangun ya, karena mungkin saking capeknya bekerja. Dan ketika terbangun lama gitu, terbangun, dia tidak mau makan lagi karena tadi ada kebiasaan kalau sudah sholat isya atau sudah tidur itu tidak boleh makan. Maka pagi-pagi dia puasa terus, jadi puasa sehari, kerja keras gitu, lalu tidak berbuka, besoknya puasa lagi. Nah, tengah-tengah hari ya itu orangnya sudah tidak berdaya ya kelenger itu ya sudah kehilangan tenaga gitu. Karena sangat laparnya. Nah, sampai dia tidak bisa apa-apa ya. Setelah itu setelah tenaganya kembali sedikit demi sedikit, lalu dia datang kepada Nabi.
Mongko tatkala ningali Kanjeng Rasulullah ing lanang mongko ngendika Sayyidina Rasulullah, ya Aba Qais, kono apa sira sore-sore kok kudu kaliren, ya. Maka lalu ketika datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Abu Qais, ya, nama panggilannya Abu Qais, kenapa kamu sore-sore kok kelaparan? Mongko matur lanang sababe kaliren, mongko perintahaken, mongko prihatin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mongko nuli temurun iki ayat wa kulu washrabu. Ya. Jadi lalu Rasulullah SAW sangat prihatin mendengar cerita dari siapa tadi, Sirimah tadi yang dipanggil Abu Qais, maka lalu turunlah ayat wa kulu washrabu itu. Jadi ada dua cerita mengenai sabab nuzulnya. Utawi nuzule ayat wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid iku setuhune sawijine sahabat i'tikaf ing dalam masjid. Mongko tatkalane duwe hajat marang ahline mongko leren mulih ngomahe. Mongko nuli jima bojone, mongko nuli adus, nuli bali malih marang masjid i'tikaf. Mongko temurun iki ayat nyegah saking mangkono jima sakjroning i'tikaf. Mongko dadi batal i'tikaf sabab jima. Nah, sedang potongan ayat, jadi satu ayat ini ada dua potongan yang disebutkan di sini ya, bukan tiga yang disebutkan di sini wakulu washrobu dan wala tubasyiruhunna. Ya, itu ternyata beda anunya sabab nuzulnya. Wala tubasyiruhunna itu sabab nuzulnya ya jangan kamu berhubungan dengan istrimu ketika kamu sedang i'tikaf di masjid. Bahwa seorang sahabat itu i'tikaf di masjid, lalu ketika dia nafsunya muncul, lalu dia pulang berhubungan. Setelah itu lalu bersuci dan kembali ke masjid i'tikaf lagi. Maka lalu turunlah ayat itu bahwa ketika sedang i'tikaf tidak boleh berhubungan dengan istri. Karena kalau dengan demikian lalu batal i'tikafnya. Makna al-isyari. Setuhune katuwe khawasul insan sabab dene bersihe rohaniyah lan hayawaniyah. Iku tingkahe ngolah ngalih ora langgeng ing atase tingkah suwiji. Mongko terkadang golib ing atase insaniyah apa sifate rohaniyah lan waridatu robbaniyah ing dalem padange naharur nuraniyah. Mongko ing dalem iki tingkah keduwe insan iku mendem mongko dadi lali adoh saking inuman nafsaniyah. Mongko dadi puasa wong iku kabeh saking khududul insaniyah. Tetapi mangkono iku ora langgeng. Nah, manusia itu karena adanya sifat rohaniyah dan hayawaniyah di dalam dirinya, maka tingkah lakunya itu tidak ajek ya, bisa berubah dari satu ke yang lain. Kadang-kadang yang menguasainya itu adalah sifat rohaniyah ya, dan waridat robaniyah, dan katakanlah tarikan dari sifat ketuhanan di dalam sinar, ya, dalam sinar keilahian gitu. Nah, maka dengan demikian maka orang itu sepertinya kita ketua insan iku mendem mongko dadi lali atau saking inuman nafsannya. Maka seperti orang yang mabuk ya, sehingga dia lupa kepada hal-hal yang bersifat nafsu ya. Jadi ini ketika yang berkuasa dalam dirinya itu sifat rohaniyah, maka dia lupa kepada hal-hal yang bersifat nafsu. Karena itu lalu dia berpuasa, katakanlah begitu, mencegah diri dari hal-hal yang
biasanya dicari oleh manusia, barang hal lahiliah yang dicari oleh manusia. Tetapi ini mangkono iku tapi yang begitu itu tidak ajek, tidak terus menerus. Lamun langgeng yakti sirno nafsune sebab satowat sifate jalal lan yakti sirno arwae lan yakti ora urip badane. Ya, kenapa tidak langgeng, tidak abadi? Karena kalau itu yang terjadi maka lalu badannya akan rusak karena dikuasai oleh oleh sifat keagungan Tuhan. Rohnya akan menjadi sirna dan badannya tidak bisa hidup lagi gitu. Qala ta'ala qul ara'aytum min jalallahu 'alaikum laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kalian tidak melihat seandainya Allah menjadikan malam itu terus saja sampai hari kiamat. Kalau tidak ada hari, kalau tidak ada siang bagaimana? Ya pasti jawabannya kita akan mati ya. Lan terkadang golib ing atas ingsan apa sifat hayawaniyah mongko dadi balekaken marang lailat zulumat sifate insaniyah lan ing dalem iki tingkah mongko waras mongko bali marang hukume adat tabail hayawaniyah. Tetapi ne mangkono iku ora langgeng. Lamun langgeng yekti mati atine sebab tekane pira-pira afat lan dadi pot keduwe insan pira-pira hukuk. Qala ta'ala qul ara'aytum in alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Tapi juga kadang-kadang yang berkuasa atas manusia itu adalah sifat hewaninya. Sehingga orang itu kembali kepada kegelapan sifat kemanusiaan. Kalau tadi kan ke sinar sifat ketuhanan tadi. Dan dalam keadaan ini maka kembalilah dia melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan dengan tabiat kehewanan. Tetapi yang demikian juga tidak abadi, karena kalau abadi pasti hatinya menjadi mati karena beberapa afat itu beberapa sifat negatif dari sifat kemanusiaan itu. Nah, demikian lalu manusia itu tidak bisa menjalankan beberapa hal yang mestinya dilakukan. Ya, ayatnya sama dengan yang tadi. Kalau dijadikan malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, pasti semuanya akan rusak. Saya kira sampai di sini untuk kali ini, karena sudah terdengar suara azan. Baiklah, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.